Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita mendapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita percaya orang yang memulai harinya bersama-sama dengan firman Tuhan adalah orang yang mendapatkan anugerah kasih karunia dalam kehidupannya. Karena kita percaya janji Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara, sehingga ada banyak umat Tuhan, bukan hanya kita, ada banyak anak-anak Tuhan juga boleh dikuatkan. Dan saya percaya juga ada banyak orang yang mungkin belum mengenal Yesus, diteguhkan, dikuatkan, dan datang kepada Tuhan Yesus melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita bagikan. Saudaraku, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan kami percaya firman-Mu yang membersihkan hidup kami, dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun keluar dari tanah Mesir, maka mereka mulai bosan dengan mana. Setiap hari makan mana, setiap hari makan mana. Maka mereka mengeluh. Mereka mulai mengeluh kepada Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut dengan kepada Musa sambil berkata, kami mau makan daging, iya kan? Mereka mau makan daging, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena mereka bosan dengan mana tersebut yang setiap pagi Tuhan berikan. Padahal itu kemurahan, ya kan? Anugerah Tuhan setiap pagi ada makanan. Tapi itulah manusia yang merasa kurang, merasa bosan begitu. Sampai suatu kali Tuhan bilang sama Musa, oke. Saya akan memberikan mereka makan daging bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, no, tetapi 1 bulan lamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama sebulan penuh, genap sebulan, Tuhan akan kasih mereka makan daging. Tahu apa yang dikatakan Musa? Inilah namanya Musa juga manusia gitu kan saudara. Musa mulai berpikir. Makanya ada perkataan Musa ini yang akan saya mau bagikan buat saudara dalam Bilangan 11 ayat 21 sampai dengan 23. Kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Musa mulai memakai pikirannya, walaupun Musa Musa mengalami perjalanan dahsyatnya berjalan bersama Tuhan, mujizat demi mujizat, hal-hal yang ajaib Musa bersama dengan bangsa Israel alami dengan dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi Musa masih juga mulai berpikir, memang bisa Tuhan? 600.000 loh Tuhan, bukan cuma 600 orang, bukan cuma 6.000, tetapi 600.000. Dan Tuhan bilang sebulan lamanya engkau akan memberikan mereka makan daging. Mulailah logikanya Musa mulai bermain gitu kan. Akal pikirannya Musa mulai bermain. Ayat 22 bilang begini Musa, dapatkah sekian banyak kambing domba? Dapatkah sekian banyak lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa mulai bermain dengan pikirannya. Sehingga Musa lupa bahwa dia sedang berbicara dengan siapa. Haleluya. Kita sekarang seringkali saudara dikasih dalam Tuhan, mulai berpikir, Tuhan, memang bisa ya penyakit saya ini udah kronis loh Tuhan. Memang bisa ya disembuhkan. Ini gak mungkin lagi loh kalau rumah tangga saya. Memang bisa ya Tuhan. Terkadang kita mulai berpikir mencoba memasukkan otak kita ini ke dalam cara pikirnya Tuhan. Hello saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang berbicara dengan siapa? Musa melakukan hal itu sehingga Tuhan bilang sama Musa di ayat 23. Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Dari renungan hari ini kita belajar. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau engkau sedang bicara sesuatu kepada Tuhan, engkau sedang berdoa dalam doamu kepada Tuhan, jangan pernah bilang mungkin gak sih Tuhan? Bisa gak sih Tuhan? Mampu gak sih? Engkau sedang meragukan kuasa Tuhan. Tahu dirilah kita sedang bicara sama siapa. Kalau kita sedang berdoa sama Tuhan berarti engkau sedang bicara sama Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali memasukkan cara pikirmu dengan cara pikir Tuhan. Itu jauh berbeda, saudara, dikasih dalam Tuhan. 600.000 buat Musa itu terlalu banyak. Oke lah kalau 600.000 gak banyak. Kalau cuma sehari kasih makan daging mungkin ya make sense lah. Potong daging, potong kambing, lembu, ya kan, domba yang mereka bersama-sama dicampur dengan nangkap ikan di laut. Mungkin masih bisa. Tetapi ini 30 hari loh. Tiap hari selama 30 hari 600.000 orang makan daging. Musa berpikir dari mana? Itulah manusia. Kita pun sering berpikir begitu. Tuhan memang bisa ya? Memang sanggup ya? Emang mungkin ya? Tuhan bilang apa yang tidak mungkin bagimu itu mungkin bagiku. Hari ini kita mau sama-sama belajar untuk tetap percaya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Siapapun saudara engkau yang mendengarkan renungan hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya hanya percaya saja. Amin. Tugas saudara dan saya cuma percaya. Karena apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Itu janji Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang kuperintahkan. Apa yang kufirmankan, kata Tuhan, pasti terjadi. Bagian saudara dan saya, bagian kita manusia, hanya percaya saja. Kalau kita mulai memakai akal, oke, engkau dikasih akal, engkau dikasih pikiran, engkau dikasih logika. Tetapi jangan sampai akal, pikiran, logikamu membatasi imanmu kepada Allah. Bagimu mungkin gak bisa. Bagimu mungkin mustahil. Karena engkau manusia. Tetapi kita punya Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan hari ini, engkau mendengarkan firman Tuhan. Belajar untuk beriman. Belajar untuk percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami mungkin meragukan. Kami mulai tawar hati. Kami mulai bimbang dengan keadaan yang terjadi. Ampuni kami. Kalau seringkali kami lupa bahwa kuasa-Mu melampaui akal dan pikiran kami sebagai manusia. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat umat Tuhan. Yang mungkin Tuhan mereka sedang meragukan. Mereka sedang bimbang. Mereka sedang panik. Sehingga karena kepanikannya itu mereka mulai membatasi kuasa Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Ingatkan kami selalu Tuhan. Bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Engkau Allah. Engkau yang memiliki bumi. Engkau yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan kami mau belajar tetap terus percaya. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bangkitkan iman mereka. Bangkitkan iman mereka di dalam nama Yesus. Untuk tetap terus percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, aku menghardiknya. Dalam nama Yesus keluar dari tubuh mereka. Hari ini banyak yang disembuhkan Tuhan. Banyak yang dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya karena kami tahu Yesus kami sampai hari ini masih membuat mujizat. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Bagi kita manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah kita tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita.